Di musim panas yang terik, hampir semua orang selalu merasa haus dan terasa menyegarkan setelah minum segelas minuman dingin berisi es batu. Namun tahukah Anda, es batu di dalam gelas minuman tidak hanya meredakan dahaga di musim panas selama Perang Dunia II. Inggris berevolusi menggunakan es untuk membangun kapal induk terbesar di dunia. Saking besarnya kapal induk dari es ini, sampai 2 kali gedung pencakar langit Taipei 101 bahkan jauh lebih pendek dari panjangnya. Bahkan Nimitz, kapal induk terbesar saat ini, panjangnya hanya 1/4 jika disandingkan di sampingnya. Ia adalah senjata rahasia yang pernah dibuat bersama oleh Inggris dan Amerika Serikat. Konon, Inggris Raya dan Amerika Serikat kembali ke kota dengan kapal induk dari es ini. Mendengar kata pengantar ini, yakin banyak teman-teman berpikir episode video hari ini terlalu berlebihan. Kita tahu es batu itu terbuat dari air dan sangat rapuh, akan meleleh jika terkena panas. Lalu bagaimana bisa digunakan untuk membuat kapal induk? Wajar saja jika Anda yang berpikir demikian, karena ketika Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden AS Roosevelt mendengar tentang rencana ini, tidak hanya merasa konyol, bahkan memarahi pencetus ide konyol itu. Namun pada akhirnya mereka menjalankan juga rencana tersebut. Bahkan cetak biru dari rencana itu masih dipajang di Museum Nasional Angkatan Laut Kerajaan Inggris hingga saat ini. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan telusuri sejenak senjata gelap yang jarang diketahui publik ini. Kapal es super dalam proyek Habakuk. Perang Dunia II. Karena Inggris adalah negara kepulauan, banyak bahan logistik yang harus diperoleh melalui perdagangan laut. Sehingga para pemimpin negara ini telah menyadari sejak zaman kuno bahwa jika negara ingin menjadi kuat, maka tidak dapat mengabaikan kekuatan militer di laut. Pada tahun 1660 Masehi, Angkatan Laut Inggris didirikan. Hingga saat pecahnya Perang Dunia II, kekuatan militer Angkatan Laut Kerajaan Inggris tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, pada awal Perang Dunia II, Inggris berhasil menekan Jerman dengan keunggulan maritimnya dan mengawal kapal pengisian bahan bakar dengan kekuatan militer maritim yang kuat. Tetapi, Hitler juga bukan ayam sayur. Hitler tahu betul, sumber daya Inggris Raya tidak memadai. Banyak bahan logistik diperoleh melalui perdagangan laut. Jadi dia memerintahkan Klaus Dönitz yang dikenal sebagai bapak perang kapal selam untuk menyerang kapal dagang Inggris dengan taktik serangan serigala. Apalagi pada 25 Juni 1940 saat itu Prancis menyerah kepada Jerman, sehingga meningkatkan kekuatan cukup besar bagi Jerman. Dengan demikian, kapal selam Jerman tidak perlu lagi berangkat dari Wilhelmshaven, Jerman, tetapi bisa menyerang Inggris dengan cara yang lebih efisien dari pelabuhan Prancis terdekat. Selama periode ini, Jerman berhasil menenggelamkan 278 kapal dagang Inggris hanya dalam tempo 5 bulan. Tak hanya itu, situasi tahun 1942 bukan hanya tidak membaik, sebaliknya justru menjadi lebih parah. Jerman yang memanfaatkan kemenangannya saat itu kembali menenggelamkan lebih dari 100 kapal dalam waktu sebulan. Belakangan Perdana Menteri Inggris menulis dalam memoarnya, "Yang paling saya takuti selama Perang Dunia II adalah kapal selam Jerman." Dari memoarnya ini, kita bisa tahu betapa kritisnya situasi Inggris saat itu. Melihat armada dan kapal pemasok Inggris telah berulang kali diserang. Oleh karena itu, selain aktif berdiskusi dengan Presiden AS Roosevelt untuk meminjam kapal perang Amerika untuk keadaan darurat, Churchill juga secara aktif ingin memproduksi armadanya sendiri. Namun sejak awal Perang Dunia II, permintaan baja di berbagai negara sangat besar, apalagi kapal pemasok Inggris berulang kali diserang, menyebabkan cadangan baja di Inggris turun ke bawah tingkat waspada. Ketika Churchill mencemaskan hal itu, Louis Mountbatten, Kepala Komando Operasi Gabungan,
datang menemui Churchill dengan proyek Habakuk dan memberi secercah harapan bagi Inggris yang genting saat itu. Proyek Habakuk. Pada hari itu, Churchill seperti biasa sedang sibuk di kediaman resmi Perdana Menteri di Downing Street nomor 10. Tetapi ekspresi wajahnya tidak terlalu sedap dipandang, karena saat itu seseorang baru saja melaporkan kepadanya bahwa stok kebutuhan hidup di London kurang dari sebulan. Setelah mendengarkan laporan tersebut, Churchill sangat cemas, bahkan marah besar. Saat Churchill mondar-mandir di kantornya, tidak tahu harus berbuat apa, Louis Mountbatten bersikeras untuk masuk ke kantor Churchill tidak peduli dengan halangan sekretaris. Dia dengan bersemangat melaporkan kepada Churchill bahwa dia punya ide cemerlang yang dapat mengatasi kesulitan saat itu. Mata Churchill pun langsung berbinar mendengarnya. Dia tidak sabar untuk mengetahui ide berlian seperti apa yang dapat menyelamatkan Inggris. Mountbatten melaporkan kepada sang Perdana Menteri bahwa dia punya ide membangun sebuah kapal induk besar tanpa menggunakan baja. Bahkan begitu kapal induk ini dapat menahan serangan torpedo Jerman. Sebuah kapal induk yang tidak akan tenggelam meskipun terkena torpedo. Churchill langsung berdiri dari kursinya ketika mendengarnya dan segera meminta Mountbatten untuk menjelaskan rencana secara detail. Mountbatten memberitahu Churchill bahwa kunci dari rencana itu adalah menggunakan es. Es, kata Churchill mengerutkan kening sambil mengulang lagi untuk memastikan telinganya tidak salah dengar. Melihat ekspresi Churchill yang seakan tidak percaya, Mountbatten pun dengan tenang mengatakan, "Ya, es. Anda tidak salah mendengarnya, Tuan. Saya akan membuat kapal induk dari es," jawabnya tegas. Bisa dibayangkan bagaimana ekspresi Churchill ketika mendengar ide Mountbatten ini. Ketika Churchill berada di masa terberatnya selama Perang Dunia II, asistennya malah membuat lelucon yang mengerikan dengannya. Segera setelah Mountbatten selesai berbicara, Churchill ingin seketika menendang Mountbatten ke Mars. Tetapi Mountbatten sudah menduga Churchill akan marah. Dia dengan tenang menjelaskan kepada Churchill bahwa sejak zaman dahulu hingga sekarang, selain cuaca yang bisa menyebabkan kapal karam, faktor lainnya adalah tidak sengaja menabrak gunung es. Bahkan kapal perang tercanggih pun akan tenggelam jika bertabrakan dengan gunung es yang besar dan keras. Sementara gunung es yang bertabrakan dengan kapal bisa terus mengapung di laut. Jadi, kenapa tidak kita gunakan gunung es saja untuk membangun kapal induk? Setelah mendengar penjelasan Mountbatten, Churchill segera menenangkan diri. Tetapi langsung terlintas dalam benaknya bahwa sekeras apapun gunung es itu, ia akan segera meleleh ketika bertemu dengan sumber panas. Tetapi Mountbatten dengan yakin memberitahu Churchill bahwa hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Dia sudah punya solusi untuk mempertahankan suhu kapal es. Tapi dia membutuhkan persetujuan Churchill untuk melanjutkan penelitian. Setelah mendengar secara detail penjelasan Mountbatten, Churchill pun menganggukkan kepala dan segera menyetujuinya. Karena dia tahu Mountbatten bukanlah sosok orang yang asal bicara. Jadi, Mountbatten pun secara diam-diam mulai membentuk tim yang dibutuhkan. Mereka akan membangun kapal es besar yang belum pernah ada sebelumnya. Percobaan. Sebenarnya proyek Habakuk ini bukan berasal dari pemikiran Mountbatten, melainkan dari ide seorang penemu, mendiang Jeffrey Pike. Jadi, ketika Churchill menyetujui pelaksanaan rencana tersebut, Mountbatten segera mempertemukan para perencana untuk memimpin proyek tersebut. Tim peneliti sejak awal jelas tahu bahwa masalah terbesar dalam proyek Habakuk adalah mengatasi musuh alami es, yaitu panas. Kebetulan saat ini, Jeffrey Pike teringat dengan seorang ilmuwan Austria-Amerika, Hermann von Bismarck, yang menemukan jika es dicampur dengan bubur kayu dan kapas dengan proporsi tertentu,
maka kekerasan es batu akan seketika meningkat beberapa kali lipat. Bahkan di lingkungan di atas nol juga tidak akan mencair. Namun penemuan ini masih dalam tahap percobaan. Agar rencana tersebut berjalan lebih lancar, Mountbatten secara khusus juga mengundang Max Ferdinand Verroodt, seorang ahli biokimia Inggris kelahiran Austria, untuk terlibat dalam proyek tersebut. Dengan dukungan pemerintah Inggris, sebuah rumah es lokal di London diam-diam digunakan untuk eksperimen. Hingga akhirnya, setelah lebih dari sebulan, mereka menemukan bahwa jika 14% serat kayu digabungkan sekitar 86% dalam es, maka es tersebut bisa menjadi bahan komposit. Mereka menamai material ini pykrete atau komposit es beku. Dari eksperimen terkait ditemukan bahwa setelah es diubah menjadi komposit es beku, bukan hanya tidak akan meleleh saat terkena panas, kekerasannya bahkan dapat dibandingkan dengan semen. Melihat terobosan dalam penelitian tersebut, Mountbatten dengan gembira menemui Churchill. Kebetulan saat itu Churchill sedang mandi. Mountbatten segera masuk dan melemparkan komposit es beku ke dalam air mandi Churchill. Dan tampak terlihat es batu tidak menunjukkan tanda-tanda mencair pada suhu lebih dari 40 derajat. Churchill sangat puas dengan hasil eksperimen dan segera memberikan instruksi bahwa percobaan terkait harus dipercepat. Selanjutnya pada Mei 1943, tim eksperimen membangun prototipe rumah kapal induk dari es di Danau Patricia, Kanada. Basis rumah kapal ini menggunakan komposit es beku. Bagian luar direkatkan dengan papan kayu dan kabin bagian dalam dilapisi aspal. Setelah lebih dari 3 bulan pengujian, komposit es beku akhirnya berhasil bertahan di musim panas Kanada. Dalam prosesnya, komposit es beku tidak menunjukkan tanda-tanda meleleh. Saat itu, Mountbatten pun berpikir, sudah waktunya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Konferensi Quebec. Pada 17 Agustus 1943, Konferensi Quebec diadakan di Kanada. Pertemuan ini terutama dihadiri pemimpin Inggris dan Amerika Serikat untuk membahas isu-isu seperti perancangan militer dalam Perang Dunia II. Saat itu, pesertanya antara lain Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, Presiden AS Roosevelt, Perdana Menteri Kanada William Lyon Mackenzie King, dan pemimpin lainnya. Saat itu, Mountbatten merasa pertemuan itu adalah kesempatan yang sangat bagus dan langka. Dia ingin menggunakan pertemuan ini untuk secara resmi memperkenalkan proyek Habakkuk kepada Presiden AS Roosevelt. Dia berharap Amerika Serikat bergabung dalam memproduksi secara massal kapal induk es setelah mengetahui rencananya. Dalam pertemuan tersebut, Mountbatten memperkenalkan secara rinci dari kapal induk es tersebut. Kapal induk es ini setidaknya memiliki panjang 1,2 km dan lebar 180 meter. Dengan tonase mencapai 2 juta ton. Luas deknya saja sudah bisa memenuhi setiap pesawat tempur atau pengebom tukik saat itu untuk lepas landas dan pendaratan. Seluruh kapal es memiliki lapisan es setebal 12 meter. Jadi meskipun terkena torpedo juga tidak akan tenggelam. Saat kapal diserang, hanya perlu mengisi titik tabrakan dengan air es. Dan sistem pendingin di dalam kapal induk es akan secara otomatis memperbaiki lapisan es. Karena lambungnya terlalu besar, seluruh kapal induk es ini menggunakan total 26 baling-baling dan mesin yang menggerakkan baling-baling dirancang di bagian luar kapal. Dengan demikian, suhu mesin dapat disesuaikan dengan air laut dan geladak tidak menggunakan es untuk memudahkan lepas landas dan mendaratnya pesawat. Setelah memperkenalkan cetak biru kapal induk es, Mountbatten pun menembak ke arah 2 es batu. Tembakan pertama mengenai es batu biasa, dan es batu itu pecah berantakan setelah ditembak. Sementara saat tembakan kedua mengenai balok es pykrete atau komposit es beku, pykrete bukan hanya tidak tertembus, bahkan langsung memantulkan pelurunya. Para pemimpin dan staf yang hadir di lokasi pun tercengang melihatnya.
Tidak mengherankan jika proyek Habakuk mendapat dukungan dari para hadirin, terutama Presiden Roosevelt yang mengangguk-angguk setuju untuk terlibat dalam proyek tersebut. Hasil. Faktanya proyek ini selalu dirahasiakan. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, akhirnya dipublikasikan ke publik dalam dokumen yang diklasifikasi. Pada saat itu, banyak orang berpikir itu benar-benar fantastis dan berpikir bagaimana mungkin ada proyek rahasia yang tidak terduga seperti itu. Tetapi yang lebih aneh dari kapal induk es itu adalah, ternyata dalam dokumen yang dideskripsi ini, proyek itu berakhir dengan kegagalan, dan tak disangka, alasan kegagalan, ternyata kapal es tidak bisa mengatasi nasib pelelehan. Namun pernyataan ini dibantah oleh orang-orang yang terlibat dalam proyek kapal induk es. Mereka mengatakan bahwa Inggris memang benar-benar telah membangun kapal induk es saat itu. Dan tak hanya itu, bahwa butuh lebih dari 3 tahun, bekuan es di bawah rumah kapal percobaan di Danau Patricia, Kanada itu baru mencair sepenuhnya. Jadi benarkah alasan penghentian sebenarnya dari proyek itu hanya karena tidak bisa mengatasi pencairan es batu? Selain itu, narasumber yang mengetahui hal itu juga secara pribadi mengungkapkan kepada media bahwa kapal induk es sebenarnya memang telah berhasil dibuat saat itu. Namun karena kapal induk es itu sendiri memiliki serangkaian teknologi hitam, selanjutnya kemudian dikategorikan sebagai top secret oleh Inggris dan Amerika Serikat. Sehingga pada akhirnya mereka menjelaskan ke dunia luar dengan alasan yang kontradiktif dengan realita, bahwa es batu akan mencair. Ada netizen yang mengatakan, bahkan anak-anak pun tahu bahwa es paling takut dengan panas. Tidak logis rasanya jika Churchill dan Presiden Roosevelt tidak tahu hal itu. Dilihat dari program mereka saat itu, proyek Habakuk tersebut belum tentu benar-benar dibatalkan. Bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.